Lucu, apa tadi bilang kamu? Jadi maksud saya itu ini apakah terlibat lapis utama, divisi utamanya itu artinya melibatkan bukan dari awal. Lapis utama itu maksudnya melibatkan Om Masih juga, Om Saifuddin Zuri, Om Takin, Om Jai, nah. Atau lapis kedua Hengki, Laras, Mirna, Putri, Bia, kan? Nah, atau melibatkan dua lapis sekaligus, ya. Jadi untuk setiap proyek itu di sana terserah timnya berapa banyak, tapi di sini setiap proyek melibatkan dua orang, satu dari lapis utama, yang satu dari divisi satu, ya kan? Nah, kalau dua lapis pertimbangannya supaya ya, kontrol bolanya bagus. Maksudnya kalau ke Scopus tadi berarti ini kan lebih kuat. Kalau satu lapis bisa juga, nah, itu nanti kan terpulang ke Mas Angga ya. Nah, artinya pembiayaan dan sebagainya. Ya, jadi pelibatan itu nanti juga punya implikasi kan. Nah, jadi saya katakanlah mau ke Jepang, nanti Jepang itu karena nanti harus melahirkan artikel Scopus juga kan. Nah, berarti paling nggak ada salah satu dari IAS yang bisa ikut mengumpulkan data. Karena masalahnya kalau tidak tahu datanya, membayangkan dari jauh nggak ikut mengumpulkan data, waktu nulis nggak ngerti, ya kan? Nah, nggak bisa nulis. Sementara yang mengumpulkan data nggak nulis, nah kan repot tuh. Repot tuh. Nah, makanya itu harus dipikirkan. Nah, jadi kalau satu orang dia hanya bisa dilibatkan dalam satu, karena beban mereka juga banyak. Ini kan beban tambahan, jadi kita bisa alokasikan satu. Misalnya Laras terlibat yang mana, Hengki yang mana, nah, atau Putri yang mana. Nah, itu saya kira itu kalau pandangan saya. Om Asep gimana? Ya, betul Pak. Kalau ya itu yang Mas Angga perlu ditegaskan dari awal bagaimana bentuk keterlibatan itu. Ya, betul kata Prof tadi kan, selama ini kan kami banyak dilibatkan, cuman itu tadi setelah data ada, nah itu kan akhirnya nggak bisa apa-apa karena kita nggak tahu dari awal, bahkan ada yang tidak sesuai, yang harusnya kita ambil tidak diambil, ada yang harusnya tidak diambil. Jadi itu jadi penting memang dari keterlibatan dari awal itu. Ya, tapi monggo gimana mekanisme itu kan. Nah, tentang karena yang harus kita pikirkan kan luaran dari riset ini kan. Karena itu ya kan nanti secara administratif Prof, ya, untuk nanti kita jadi DSK sebagai tim pengolah data untuk formalitasnya, atau narasumber juga bisa Prof. Kalau sudah pengolah data, narasumber bisa diberangkatkan dari itu, tapi mungkin hanya ini pengolah data siapa? setelah dari IAS boleh, IAS itu boleh narasumber, boleh pengolah data agar bisa berangkat. Nah, itu. Jadi yang bisa berangkat itu statusnya pengolah data. Pengolah data, pembantu lapangan atau narasumber. Nah, kalau bisa di-SK-kan begitu ya. Bisa nanti di-SK-kan, Pak. Oke, itu kan dasar untuk tiket itu atau untuk SPPD-nya itu SK itu. Tapi SK-nya menyusul biasanya. Menunggu semuanya kelompok mengusulkan nama baru di SK. Uangnya nggak menyusul. Maksudnya nggak bisa beli tiket kan kalau uangnya menyusul. Nanti kalau mungkin begini Pak, nanti kalau
kalau memang dibutuhkan cepat nanti juga ada yang tandon untuk biaya sementara gitu misalnya kalau memang dengan cepat. Nah kalau itu soal inilah ya, jadi prinsipnya gini, jadi udah disampaikan Mas Asep ya. Jadi kalau mau ujungnya ke Scopus itu, kita nanti siapapun yang udah ini nanti kita minta Mas Asep nanti ya mengatur siapa-siapa yang dipakai. Nah untuk saya yang paling penting adalah kalau sudah ini disepakati, langkah pertama harus ketemu untuk apa? Membuat kerangka Scopusnya. Karena ini ujungnya Scopus, kita harus berangkat justru mulai dari ujung. Jadi kita definisikan dulu research ini. Kalau proposalnya begini, ya, saya sudah terima proposalnya, nanti saya share. Kalau proposalnya begini, itu nanti Scopusnya begini. Nah kita bikin template untuk Scopus itu. Langsung kita bangun template-nya. Introduction nanti apa-apa, risalnya harus ada apa. Nah dari situlah kita buat nanti pedoman wawancara, pedoman pengumpulan data. Kita punya pegangan. Siapapun nanti di lapangan mengumpulkan data ini, karena ini akan, yang ini akan masuk ke 41, yang ini akan masuk 42, ini 43. Itu untuk menjamin pulang dipasang plug jadi gitu. Nah kalau enggak, nanti kalau mulai dari proposal apa tuh sampai ke laporan udah habis waktunya gitu loh. Nah jadi kita itu harus duduk bersama untuk merumuskan itu. Kalau udah dirumuskan itu soal pengumpulan data apa. Nah tapi tadi yang perlu kita garis bawahi, kalau memang ya scholar itu terlibat, berarti harus ada satu minimal orang ya scholar itu yang ikut mengumpulkan data untuk setiap penelitian. Nah, jadi itu supaya tadi nyambung. Kalau kita minta dia membantu menulis, dia nggak tahu lawangan, nulis apa? Terus datanya bawa sini, datanya nggak cukup, tidak dikumpulkan seperti yang kita rumuskan, ya karena nggak paham ya. Jadi itu krusial sekali, karena kalau di luar negeri itu kendalanya banyak sekali. Kendala pertama kedinginan, terus suhu badan meriang, terus mengumpulkan data nggak bisa ikut ya, tidur di hotel atau tidak konsentrasi, itu kendala yang sangat biasa. Nggak fit, orangnya nggak fit ya. Nah, dia kalau diajak jalan-jalan fit ya, mengumpulkan data enggak ya. Kalau jalan-jalan soalnya kan nggak perlu fit, kan perlu food. Jadi dia bisa tuh kalau jalan-jalan. Nah, jadi itu nah setelah itu ya kendala lagi ini interestnya. Kalau ke luar negeri kan lihat kok susah-susah ke luar negeri mengumpulkan data. Banyak orang begitu pulang nggak punya data, cuma punya cerita lah gitu ya, ada cerita sedikit ditulis ke Scopus nggak cukup. Nah jadi itu yang harus kita pastikan. Data itu paling krusial gitu ya, karena ini bukan data yang bisa kita akses lewat internet dan sebagainya. Empiris, data lapangan, minimal harus ada foto ya, harus ada landscape, harus ada itu. Ya mungkin untuk kepentingan pelaporan Prof ya, mungkin terkait dengan penyusunan RAP-nya itu mungkin bisa ada misalnya apakah ini termasuk program apa misalnya, jadi kita bisa mengalokasikan misalnya coaching klinik misalnya kan ya. Kalau di RAP kami kan 10 juta itu biasanya kan coaching klinik ya. Dan nanti pendampingan Scopusnya berapa, jadi biar nanti bisa ngitung jumlah orang yang berangkat dan sebagainya dari ini, nanti bisa diinformasikan. Jadi
ya proyek itu kan. Jadi coaching klinik itu kan karena tim IA Scholar yang terlibat. Jadi misalnya diasumsikan bahwa dari UIN Malang nggak ada yang dilatih di sini. Jadi uang coaching klinik itu bisa dialokasikan untuk kos orang IA Scholar yang terlibat pengumpulan data. Jadi kos yang 10 juta itu bisa dipakai untuk kepentingan tim IA Scholar itu mengumpulkan data. Jadi kalau dipakai untuk coaching klinik, nanti kita nggak punya budget untuk mengumpulkan data. Nah, jadi itu bisa dialokasikan untuk mengumpulkan data. Itu nanti kan ada dia sebagai, kan ada alokasi lain dia sebagai narasumber misalnya, atau tadi pengolah data misalnya. Nah itu bisa untuk melengkapi kekurangan. Jadi pokoknya yang coaching klinik itu bisa kami pegang untuk mensupport mobilisasi dari tim dan proses misalnya ini, nanti kita minta Laras apa minta apa siapa untuk secara khusus misalnya dengan ini, mereka kan perlu kita beri insentifnya kita ambilkan dari coaching klinik tadi. Jadi coaching klinik tadi nggak diterima oleh IA Scholar, tapi kita terimakan pada orang yang terlibat supaya mensupport dia untuk menyelesaikan laporan. Ya nggak apa-apa sih, tapi untuk gampangnya pelaporan di BPK itu enaknya di atas namakan coaching klinik. Oh ya memang enggak, kalau itu ya harus ditransfer ke sini untuk coaching klinik. Kita beri kwitansi berarti coaching klinik. Nah tadi maksud saya ini yang saya jelaskan ini untuk meringankan tim. Nah misalnya gini, tim nanti alokasi uangnya kurang, dalam arti bahwa yang terlibat tambah IA Scholar itu nanti membengkak karena uangnya nggak banyak. Karena kalau ke luar negeri, kalau masih puluhan itu nggak cukup, maksudnya nggak banyak. Nah jadi kita dulu habis berapa puluh? 35 ya itu kan per orang, satu tim kita ya kan? Makanya iya 300 ada GL kemarin. Insya Allah ini jika turun ini, kemarin 150 sekarang 99. Makanya dananya, jadi kalau di bawah 100 dananya mepet. Makanya saya bilang tadi untuk mengatasi itu uang coaching klinik itu itu kita nanti bisa realokasikan untuk support pada anggota IA Scholar. Ininya tetap coaching. Itemnya pokoknya harus BD-nya itu sesuai dengan RAB. Nah jadi mungkin perlu juga kita tahu ya, di dana itu ada narasumber, terus ada apa lagi yang diseminasi yang bisa dikeluarkan, bisa narasumber, terus tadi ya untuk mengolah data, membantu lapangan. Nah jadi kalau anggota tim, misalnya saya ambil contoh aja yang ke Yordan. Yang ke Yordan itu berapa orang? Sementara 2 orang Pak, karena mahal. Karena mahal. Mungkin kalau ketambahannya cuma 3 orang itu mungkin. Nah berarti kan itu tambah IA 1. Tapi enaknya Yordan bisa umroh. Nanti dibuatkan nasi umroh.
Rom. Ini beli Turki. Ya sudah sampai Australia. Jadi Tapi Yordan ini masih menunggu Pak Aziz karena maunya hari Senin ketika program ke Malang. kalau itu ya, terus habis itu kalau ke Jepang berapa orang anggota tim? Kalau sementara 6 orang atau 5 atau 6 orang. Terus ya scholar ada 1 kan? Iya. Ya scholar 1. Ya 6 orang itu berarti. Nah, habis uang. Habis. Itu ya kan? Itu SPPD Pak, perjalanan dinas luar negeri. Ini nanti OH-nya nggak ngambil. Hah? Nanti OH itu nanti nggak diambil sama orang-orang. Nah. Uang harian, uang apa? Enggak cukup kalau ada wahannya. Wahannya itu kan Wahannya harian Pak. 3 juta, yang paling rendah kan setiap Per hari kan. 1 harinya 3 juta di luar negeri Per hari. per hari. Iya, tergantung ini ya. Ya, tapi itu Minim. dapat ya. Maksudnya ada uangnya kan? Dan itu kan bisa dipakai bersama. Nah gitu ya. Ya. Dipakai bersama ya. Gitu. Yang ruangnya agak luas itu yang Malaysia itu bro. Kan 85 juta itu. Malaysia lebih mahal ke Makassar. Berapa Malaysia? Yang berangkat. Bukan. Berangkat berapa orang? Mungkin ya 5-6 dengan IAS itu. Kan tiketnya murah. Jadi, Malaysia aku aja. Malaysia. Barang, bro. Bisa berangkat. jadi gini bro. Jadi nanti 3 tim ini kumpul di Malaysia. 800.000 cukup. Sekalian konferensi kecil-kecilan Mahal gitu. ke Jakarta. Nanti yang kerjasama sama UGM nanti dapat sertifikat. Itu Om Asep yang berangkat Malaysia. Saya nganter aja nanti. Saya bawa tas lah. Ya kita ikut. Kan nggak ada bagasi kan? 7 kilo Indonesia soalnya. Ya kalau ada proposal nanti tahap 2 bisa diikutkan bro. Juni ini anunya. Bukan. Kita support aja dari sini. Mahal itu kan. Mas Angga gerak aja saya bikin proposal apa, kita support Mas Angga. Ya, Mas Angga kurang apa, kita support. Gitu. Ya kalau kami ini kan sebenarnya kan makelar bro. Tapi Bantu-bantu. kalau dari Jakarta tiket Tokyo itu cuma 2.200.000. Jakarta. Ini ke Osaka, Osaka. Tapi bisa kok nanti di anukan Tokyo juga bisa. naik kereta. Ke Osaka. Ya biaya hidupnya di sana. Ya, Yang mahal penginapan. enggak ada red doors ya. Nah nanti anu Pak. Atau Untuk kalau kita ngajak Red Doors di sana tuh yang di Malaysia. ketuk window orang. kalau kita ngajak dosen PGMI itu anu Pak. Cari si tim cabang Tokyo. Nah kalau ngajak dosen PGMI itu punya saudara di sana. Punya restu juga di Gimana? Jepang. Jepang. Jadi kalau memang Boleh. atau jaringan PCI nanti itu yang memainkan di sana. 3 juta. PP 6. Dari Jakarta. Dari Jakarta Osaka ada 2.400.000. Nah, Sini Jakarta kan dibuka itu. iya. Dia Harus punya paspor, E-paspor. belum. saya belum ya. Tapi kalau paspor cepet loh, daripada paspor biasa. Paspor biasa tadi dilihat itu sampai Agustus penuh. Punya kita itu Kalau paspor enggak. bukannya sudah kayak paspor Pak? Sudah tuh. Pak air itu. Itu baru paspor. Enggak benar Bang. Belum. Belum. Enggak fisik lagi ya. Fisik kita. Kita kan fisik. Apa bedanya? Dan paspor itu ada ininya. Ada sidik jari, jadi nanti ke imigrasi Barcode cepat. sudah. Lebih cepat pemeriksaan imigrasinya. Memang tidak ada barcode. Nggak ada. Ya. Komasnya gampang bikin ke rumah. Ya itu masalah tinggal ke jalan semua. Jalan kaki lewat bandara. Bandara ada nggak ada lewat Ya pesawat. udah nyebrang Buat bandara. nyebrang boleh. Nggak boleh sapi aja nih buat. Gorontalo. Ya kalau
nggak bisa turun gara-gara sapi di bandara. Sapi jadi landasan. Nggak jadi turun. Kita kemarin turunnya Manado. Masih jauh. Nah jadi kita rapat. Saya sarankan itu rapat di Batu. Iya. Tanggal 31. Bukan 3 Ya, sebelumnya. sebelumnya 29. Sebelumnya kita rapat di Batu di malam. Jadi orang ini juga udah selesai kan. Rapat di Batu. Kalau di dari rumah Angga kan dekat toh. 29 gitu. Ya dekat-dekat aja Pak Batu. 1 jam lewat hutan. Ya kalau Ini pengalaman ini. 1 jam sepeda motor. Ya Jack. 1 jam sepeda motor. Dingin. jadi itu saya kira itu ya Mas Angga udah. Siap. Yang ini udah tuntas ya. Nah. Nah nanti Om Asep akan atur siapa yang ke Jordan, siapa yang ke Malaysia, siapa yang ke Jepang, ya kan? Ya, tapi Yordan ini masih nunggu Pak Aziz. Jordan. Iya. Mungkin lebih masih ragu-ragu gitu loh Pak kayaknya di Yordan. Jordan. Iya. Mau ganti negara. kasih. Enggak, maksudnya Pak Aziz itu kan kalau yang lain sudah fix, sudah memasrahkan ke saya, Ya, gitu kan. kalau Jepang dan Malaysia ini sudah pasrah bongkar lah istilahnya begitu. Yang Yordan ini karena selama ini Pak Aziz kan jarang komunikasi gitu. Tapi dari awal memang mengiyakan gitu, tapi belum bulat gitu loh Pak. ya, tapi maksudnya kalau nggak Jordan ganti lokasi. Atau... Enggak, sudah pasti Yordan. Oh ya udah. Cuma yang membuat Mamang kan membuat itu kan biaya anunya itu tiket, Ya. terus biaya hidupnya mahal dan sebagainya. Nah, itu konflik rudal-rudalan itu. Jangan lama-lama. Nah ya itu makanya. Jordan. Kita minta. Kalau Yordan itu kan putranya Bu Qadar itu atas politik di kedutaan Yordan. Buku dari Bu Qadar ya. Mahasiswa S2 Prof. di sana. Di sana. Linguistik katanya. Ya, dan Nah itu sering juga ke Arab Saudi sehingga nanti kalau ada penelitian di Arab Saudi bisa ke sana juga. Ya. Dan umroh. Kenapa saya mau bikin tahun depan bikin ke Lebanon ya. Oke, siap. Seru. Jadi kita Israel aja Pak. Sekalian. Israel sekalian tanggung. konflik etnis. Jadi konflik etnis di Lebanon. Konflik agama di Lebanon. Nah, Lebanon tuh ini ada petinggi kedutaan yang murid saya. oh, Nanti saya cek. Dia di Lebanon. Oh, adik saya ini di Suriah atau dia Pak? Adik saya di Deblu. Dia kemarin berangkat kemana ya? Nanti saya cek. Ada, kita nginep di rumah adik saya. Dia kan kerja di kedutaan. di Yordan sana, apa? Ya di kemarin. Lebanon. Nanti saya lihat. Oh, enggak. Ada 2 adik sepupu saya yang di kedutaan dan dia sering 2 tahun dinas di Benar. itu Maroko pernah juga dia, bahkan istrinya Nuposo bikin novel tentang Maroko. Karena istrinya itu ikut suami ke sana, ini nggak ada kerjaan, dia akhirnya nulis. Udah 3 apa nulis novelnya. Iya, eksotis memang sana Pak. Ya. Kalau Maroko semuanya beres Pak. Jaringan baik sekali ya Maroko. Saya ini pengen nganter Om Asep itu ke Maroko. Wah, Maroko aja masalah. oh iya.
Loh, kalau anu Kalau masuk ke Papua, Pak. Maroko Papua ke Sahara sama jauhnya. Warzarzat Sahara. Bagus itu. Hah? Ke Sahara Pengen ke makamnya Imam Bukhor. Samarkan. Kazakhstan. Nah, tahun depan lah bikin Kazakhstan, Lebanon, Oh, siap, Bro. ya kan? Maroko ini kan bingung dia ngomong. Yang penting Nah, saya ke Kazakhstan. ada kisi-kisinya atau apa nanti kita carikan orang. Kalau itu kan syaratnya lektor kepala dan profesor itu. Nah, kita ini sering war profesornya di titik akhir karena semuanya sudah ikut litap Dimas. Nah, akhirnya kan cari orang yang susah itu kan. Yang belum. Yang belum siapa lah itu. Saya belum. Saya pasti belum. Loh, kalau boleh nanti saya PTU, boleh itu dosen dari PTU. Itu aja. Dimasukkan seret. PTKI boleh. Boleh. Kemarin Bukodaria kan tim kami, Bro, itu, Bro. Boleh PJTKI. PJTKI boleh. Tapi nanti kalau sudah masuk tim itu nggak bisa daftar 2, Bro, anunya. Di sistem yang lain nggak tertolak. Kemenak itu kayak Repotnya begitu. Maksudnya nggak bisa ikut tim lain. Nggak bisa ikut lomba lain. karena UIN Malang itu rumah Litap Dimasnya nyatu sama Iya, pusat. sama pusat. Kalau Satker sendiri. Jogja itu nggak nyatu sama UIN pusat. UIN Jogja itu punya sendiri. Nggak sendiri. Punya sendiri sehingga kemudian Mesti lolos. tidak connect dengan sana. Nah, tapi Jadi enaknya UIN Malang itu kan teman-teman anu, Bro. juga sih, teman-teman juga. Satker besar, kalau ngajukan mesti lolos gitu loh. Kalau kampus lain kan lewat Jakarta saingannya lebih banyak. Nah, pertarungannya lebih sengit. Kalau kami kan Pak Aziz sendiri kita ajak, jurinya kita ajak, wasitnya kita ajak gitu kan. Iya, Bang. Ordang. Mainnya ordang. Pokoknya begitu, pokoknya wasitnya dijak, reviewernya dijak. Kemarin diloloskan juga karena Iya, biar udah supaya kenceng yang baik. ya kemarin juga begitu. Nanti kalau anu Pak, Rudal sini supaya nembus kopur. Lihat namanya ini. Ya, Om Azefso Yoran. Saya Malaysia. ngater. Malaysia. Malaysia juga ada apa? Saya Jepang, Om. Nggih. Tapi gini, saya tadinya semangat ke Jepang tuh ikut seminar September. Tapi kalau Juni Juli nggak ada waktunya. Sini Juni udah jelas. Juli tanggal 16 kita ke Gorontalo lagi. Dia Shirley balik dari Amerika. Ya, jadi Shirley itu jadwal dia Balik dari Amerika. Berarti mau gentang gitu lagi. Shirley Malikot Nah, namanya. Kalau- Ikan. Lah ya. Dan itu ini dia janjian sama Nancy Om. Nancy Nancy ketemu. Peluso. Jadi nanti Shirley versi yang galak Pak. Om Masek naik perahu. Tahu nggak? Shirley itu buka mulut kayak kapal. Di situ. Nggak ada giginya, tapi nyedonnya. Ngeri itu. Aku nonton Om Asep itu kan, wah ini kalau sempat wahing dia, Ini kapalnya begini. aku Om kata Sioan, bro kok ini kok pucet sih, maksudnya kok tegang gitu kan? Ibu Bu Eti santai aja, iya dia santai. Aku ngelihat si Nancy lewat bawah, ya bawah perahu kita kan transparan tuh. Iya. Aku pegang ini. Kenapa? Aku cuman mikir kalau dia gatel gini aja, tahu nggak? 7 meter, 7 meter. Om. 7 meter. Itu. Perahu kita dari situ sini, 7 meter lewat melintang Itu ini. dikipas sedikit gini kan di. Kita balik kita, oh. Dan kita tidak pakai ini ya. Enggak pakai pelampung, enggak. Ya, Penggawat gitu ya. makanya. Kenapa pakai pelampung jelek kalau difoto dari Tadi atas? foto Om dari atas drone-nya itu loh. Jelek. Kita dengan gayanya udah dada kayak Jul, ada tamu Jul. Jul, merebusnya Jul. Tangkap ya. Nirbos, Teman. Mama tadi gimana tadi? Wah, 59 Mas. Wis. Coba mana kata Om Indi. Makasih ya tadi ya. Mas saya diisi ya. Sudah itu. Sangat. Coba kata Om Indi. Ya.
Jadi hati-hati semua ya, besok lagi hati-hati. Oke ya gitu. Siap. Aku pokoknya ikut aja lah. Nanti